Beberapa tools untuk jahit. Kita terus mempelajari alat jahit. Masuk ke folder 3M, ke N jahit. Latihan 01 intro M sampai N menjahit. Jenis-jenis jahitan lain di Claw adalah jahitan ganda M dan N. Ini dirancang untuk menjahit dalam kelompok atau grup. Beberapa tool jahitan ada untuk jahitan segmental atau segmen sewing dan bebas atau free sewing, yaitu ada dua di antaranya. Alat ini terletak di bawah segmen dan alat jahit gratis masing-masing. Perhatikan icon tool. Ketika kita melihat segitiga di sudut kanan bawah icon, itu berarti ada tool lain di bawahnya. Untuk mengaksesnya, klik tool dengan tombol kiri mouse dan tahan. Ketika menu muncul, pilih tool yang kita butuhkan. Kami juga dapat memanggil mereka dari menu utama menjahit. Saya akan mendemonstrasikan cara kerja tool ini. Sebut saja tool jahit M dan N segmen. Saya perlu menjahit bagian atas ke bagian bawah. Kita bisa menjahit semuanya sekaligus dengan alat ini. Untuk melakukan ini, kami secara berurutan memilih segmen dari grup pertama. Ini akan menjadi himpunan segmen M. Dalam prosesnya, kami dengan hati-hati memantau notch atau tanda jahitan. Mereka semua harus berada di bagian yang sama. Ketika semua segmen di satu sisi dipilih, tekan Enter dan sisi jahitan ini akan dibuat. Sekarang kita secara berurutan memilih di segmen grup kedua N. Pastikan untuk memilih segmen sisi kedua dengan arah yang sama, yaitu jika saya memilih sisi pertama dari kiri ke kanan, maka yang kedua juga harus dibuat dari kiri ke kanan. Ditambah lagi kita mengikuti arah notch kita. Saya mulai dari kiri ke kanan. Perhatikan notch dan pilih semua bagian saya. Ketika semua dipilih, saya tekan Enter pada keyboard dan garis jahitan saya akan muncul. Saya juga dapat menempatkan notch atau tanda jahitan di sisi lain segmen saya. Sekarang saya akan menghapus jahitan ini untuk menunjukkan kepada Anda akan membuat segmen saya menempatkan notch atau tanda jahitan di sisi kanan. Saya memindahkan dari sisi kiri ke kanan, tetapi saya menempatkan takik ke kanan. Memasuki, dan sekarang saya membuat sisi kedua. Memasuki, seperti yang kita lihat jahitannya sama. Sangat penting adalah arah di mana kita memilih sisi kita. Mari kita buat jahitan kita lagi. Sisi pertama yang saya pilih dari kiri ke kanan. Dan saya akan memilih sisi kedua dari kanan ke kiri. Tetapi pada saat yang sama, saya masih mengamati notch atau tanda jahitan. Saya menekan Enter, dan seperti yang Anda lihat sekarang, bagian saya menyatu satu sama lain. Dan tentu saja jahitan yang tepat tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, pastikan untuk memperhatikan arah di mana Anda membuat sisi jahit. Untuk kelompok bagian kedua, gunakan alat jahit M to N free, yaitu M ke N jahitan bebas. Alat ini terletak di bawah tool free sewing di bilah alat. Sebut saja, dalam hal ini, kami juga akan melewati ke arah yang sama di sepanjang segmen grup pertama. Karena alat ini bekerja dengan jahitan bebas, yaitu dari ujung ke ujung, dari titik ke titik. Pilih semua bagian kami secara berurutan, dan pada akhirnya tekan Enter. Sekarang buat grup kedua dari titik ke titik melalui semua detail rumit. Tentu dalam arah yang sama seperti sisi pertama. Di akhir tekan Enter. Jahitan kami sudah siap. Saya akan menunjukkan opsi untuk pekerjaan yang salah dengan alat ini. Yaitu, saya tidak akan mengikuti arah pembuatan sisi kedua. Saya membuat sisi pertama dari kiri ke kanan. Dan sekarang saya akan memilih segmen. Perhatikan tanda notch, tetapi memilihnya dari kanan ke kiri, seperti ini.
masuk, dan seperti yang kita lihat semua jahitannya kacau. Dan satu pilihan lagi. Buat sisi pertama, dan saya akan membuat yang kedua. Saya bahkan tidak mengikuti arah notch. Dengan opsi ini juga, saya memiliki semuanya yang benar-benar bingung dan tentu saja itu akan dijahit dengan tidak benar. Jadi pastikan untuk memperhatikan arah di mana Anda membuat sisi jahitan Anda. Tool-tool ini nyaman digunakan ketika produk terdiri dari banyak bagian kecil. Mari kita lihat bagaimana mereka bekerja dalam latihan. Latihan 02M sampai N, latihan menjahit. Di sini kami memiliki produk seperti itu. Dan jika kita memilih salah satu tool jahit atau sewing, kita akan melihat bahwa hampir semuanya sudah dijahit. Hanya bagian tengah lengan yang tidak dijahit. Selongsong dipotong menjadi sejumlah besar bagian kecil, dan dalam kasus seperti itu nyaman untuk menerapkan keinginan M sampai N. Jahit lengan kiri dengan jahitan segmen M sampai N. Pilih tool dan telusuri semua segmen sisi pertama. Amati garis yang sudah dipilih. Semua garis. Sekarang, pastikan untuk membuat sisi kedua jahitan kita ke arah yang sama. Juga mengikuti garis yang dipilih sebelumnya dan tekan Enter. Dan dengan demikian lengan baju kami dijahit. Lengan kanan memiliki banyak titik pada kontur bagian. Oleh karena itu, akan lebih logis untuk menjahitnya dengan tool free sewing M sampai N. Pilih itu. Dan secara berurutan melewati satu sisi lengan baju kami. Poin ke poin. Mari kita mulai dari bawah. Tekan Enter. Sekarang tentu ke arah yang sama dari bawah. Lewat di sisi lain. Tekan Enter. Lengan baju kami dijahit. Sekarang mari kita jalankan simulasinya. Mengedit jahitan atau edit sewing. Masuk ke folder 4, edit jahit, dan buka latihan 01, edit intro jahit. Kami telah menggunakan sedikit tool edit sewing yang dirancang untuk mengedit jahitan. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana cara kerja tool ini. Dalam latihan ini, kita perlu membawa tangga di sebelah kiri ke tampilan yang sesuai dengan sampel kanan. Pilih tool, edit sewing, dan analisis situasinya. Kami melihat semua jahitan kami di kedua jendela, dan mari kita lihat lebih dekat. Di detail atas, kita melihat jahitan bengkok atau melintir. Kemudian muncul jahitan yang dipindahkan dari tempatnya. Berkumpul, jahitan yang direnggangkan, dan bagian-bagian yang dijahit di tempat yang salah. Tentu saja kami dapat memperbaiki situasi dengan Anda hanya dengan memilih semua jahitan di tangga ini menggunakan area pilihan. Dan menekan tombol hapus, dan kemudian menjahit kembali semuanya. Terkadang, ketika sulit untuk mengetahui jahitannya, Anda bisa melakukan ini. Tapi mari kita coba mengeditnya secara berbeda. Kembalikan semua jahitan dengan Ctrl Z dan mulai mengedit. Jadi detail pertama di sini jahitan di satu sisi dipelintir. Kita tentukan di sisi mana kita bermasalah. Ini bisa kita lihat ke arah notch di jendela 3D dan di jendela 2D. Di sebelah kiri mereka diarahkan ke satu arah. Dan pada jahitan kanan ke arah yang berbeda. Pilih jahitan ini. Tombol kanan mouse reverse sewing. Dan dengan demikian jahitannya diperbaiki. Beberapa saat kemudian setelah menjalankan simulasi, kita akan melihat bagaimana bagian ini akan berbalik ke posisi yang diinginkan. Mari kita lanjutkan ke bagian kedua. Juga dengan tool ini kita dapat mengubah panjang sisi jahitan dan memindahkannya. Kita melihat bahwa di sini sisi jahitannya memiliki panjang yang benar, 10 cm. Tetapi Anda perlu bergerak sedikit ke satu sisi. Untuk melakukan ini, klik kiri dan tahan tombol kiri mouse atau ditekan.
Kita bisa bergerak sisi jahitan di sepanjang kontur. Pindahkan ke tempat yang kita butuhkan dan lepaskan tombol kiri mouse. Mari kita beralih ke bagian ketiga. Di sini sisi jahitannya tidak cocok. Di satu sisi semuanya baik-baik saja dengan kami, dan di sisi lain bagian itu dijahit dengan rakitan. Kami perlu menambah panjang salah satu sisi. Kita dapat memilih tidak hanya sisi jahitan, tetapi juga titik ekstrimnya. Klik kiri pada titik-titik di ujung sisi jahitan kami, tahan tombol mouse, dan tarik titik ini ke tempat yang kita butuhkan. Pindah posisi, lakukan hal yang sama dengan ujung kedua sisi jahitan. Menahan tombol kiri mouse dan menyeret ke posisi yang diinginkan. Sekarang sisi jahitannya sama. Kami beralih ke detail keempat, jahitan kanan rapi. Dan di sebelah kiri, sisi jahitan juga tidak cocok satu sama lain, dan bagian horizontal direnggangkan. Kita dapat memperbaiki dengan cara yang sama, yaitu memindahkan titik akhir jahitan. Tetapi kita dapat melakukannya sedikit berbeda. Kita bisa langsung mengatur panjang sisi jahitan yang diinginkan. Kita lihat berapa panjang yang kita butuhkan, 10 cm. Lalu kita ambil dengan tombol kiri mouse salah satu titik di sisi yang ingin kita edit. Pindah dan klik kanan dalam proses, jendela pengaturan muncul atau pop-up. Di sini kita dapat mengatur jarak yang kita inginkan untuk memindahkan jarak titik kita. Atau total panjang sisi jahitan yang dibutuhkan. Total panjang. Saya set ke 10 cm. Dan sekarang saya memindahkan sisi jahitan saya ke posisi yang tepat. Dua detail lagi yang perlu kita perbaiki. Mari kita lihat bagaimana mereka memberi Anda sampel. Kedua bagian harus dijahit ke garis yang ada di tengah bagian kita. Dan garis ini sama sekali tidak terhubung dengan kontur tempat detail kita dijahit sekarang. Jadi kita tidak bisa begitu saja memindahkannya. Dalam hal ini jahitannya harus dilepas dan dijahit ulang dengan salah satu alat jahit. Saya memilih jahitannya dan menghapusnya. Sekarang saya mengambil alat jahit segmen dan menjahit kedua bagian ke garis yang sama, seperti yang dijahit pada sampel saya. Selain itu, agar bagian-bagiannya terpasang dengan benar, perlu untuk menempatkannya dengan benar sebelum memulai simulasi. Beralih ke pola transformasi atau alat pindah yang dipilih di jendela 3D. Dan mulai menempatkan detailnya. Mereka harus ditempatkan kira-kira dalam posisi ini, yaitu satu di atas, yang lain dari muka atau depan. Jika saya menempatkan detail ini di sisi tangga yang salah, maka mereka akan dijahit di sana. Saya meninggalkan satu di muka atau di depan, yang lain di dalam, dan jalankan simulasinya. Mari kita lihat situasi kita. Semua bagian atas telah diperbaiki. Tetapi salah satu bagian bawah ada di sisi yang salah. Saya menghentikan simulasi dan memasang kembali bagian itu. Sehingga dari muka tangga saya, dan sekarang sudah dijahit sebagaimana mestinya. Kami telah meninggalkan satu lagi tool sewing di jendela 2D. Ini tool cek panjang jahit, perbandingan panjang jahitan. Tool ini hanya tersedia di jendela 2D. Saat tool ini dipilih, jahitan yang sisi-sisinya berbeda dengan jumlah tertentu atau lebih akan disorot. Kita dapat memilih bagaimana program akan membandingkan dalam satuan ukuran atau dalam persentase. Program akan membandingkan sisi jahitan kami. Katakanlah kita memiliki jahitan dengan pengumpulan atau kecocokan dan kita ingin melihat di mana jahitan itu. Misalnya bagian bawah yang kita edit terakhir. Dijahit dengan pengumpulan. Mereka memiliki perbedaan besar antara panjang sisi jahitannya. Di jendela yang saya atur, misalnya nilai 1 cm, ini berarti saya ingin melihat semua jahitan saya yang memiliki perbedaan antara sisi 1 cm atau lebih. Jahitan seperti ini akan disorot dengan warna merah. Sisa jahitan memiliki perbedaan 0 atau kurang dari 1 cm dan karena itu tidak disorot.
Saya juga dapat menghapus centang pada perbedaan panjang dan hanya menyisakan perbedaan rasio. Itu akan menjadi perbandingan persentase. Katakanlah saya menetapkan 50% di sini dan seperti yang kita lihat tidak ada yang disorot. Ini berarti sisi jahitan saya memiliki perbedaan kurang dari 50%. Jika saya menempatkan 40% di sini, maka jahitan ini akan disorot lagi karena memenuhi kriteria ini. Jika kita ingin menggunakan mode ini untuk waktu yang lama, maka kita cukup menutup jendela ini dan memindahkannya ke area lain di layar. Sementara kita dapat mengaktifkan tool jahit lainnya, bekerja dengannya, dan jahitan kita akan tetap menyala. Kita dapat mengubah beberapa nilai di sini untuk perbandingan. Ketika tidak perlu lagi membandingkan sisi jahitan, cukup tutup jendela ini dan alat periksa panjang jahit akan dinonaktifkan.